down. Yeah, I've been feeling so. I've been. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Bapak dosen yaitu Pak Hadi yang telah memberikan saya tugas tentang pembuatan video mengenai pelajaran sebelum yang telah dipelajari. Sekarang saya akan membahas materi kedua, yaitu pelatihan dan pengembangan SDN sebagai upaya untuk mengoptimalkan bisnis, untuk mengoptimalkan performance bisnis. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Yusri, prodi saya manajemen. Saya sudah memasuki semester 5 menuju 6. Baik, langsung saja kita memulai materi yang saya akan bawa, yaitu pelatihan dan pengembangan SDM sebagai upaya mengoptimalkan performance bisnis. Baik, pelatihan dan pengembangan SDM atau singkatan dari sumber daya manusia dalam sebuah organisasi perusahaan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan kerja karyawan sehingga menghasilkan produk dan layanan dengan kualitas tinggi, mungkin dengan target yang telah direncanakan. Selanjutnya, program ini sangat erat kaitannya dengan upaya terstruktur, sistematis, dan bertujuan untuk mencapai penguasaan keahlian dalam kurung itu skill seputar bidang pekerjaan yang tengah digeluti oleh seseorang karyawan dan soft skillnya para pegawai dan karyawannya. Oleh karenanya, karyawan sebagai aset perusahaan harus mendapatkan kesempatan untuk dapat mengikuti pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam kurun human resource atau development, sehingga setiap karyawan dalam sebuah perusahaan dapat menemukan dan mengeluarkan potensi yang ada pada dirinya yang mungkin masih terpendam. Selanjutnya itu bukan sebatas karyawan yang memiliki hak atas pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, namun semua warga negara memiliki hak atas hal termasuk yang merupakan bagian dari pendidikan. Yang pertama itu secara filosofi, warga negara dijamin oleh negara untuk memperoleh pendidikan seperti yang termasuk dalam pasal 31 yang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan di ayat 1 bahwasanya setiap warga negara berhak mendapatkan sebuah pendidikan. Selanjutnya, adapun pelatihan dan pengembangan ataupun dalam kurun training and development merujuk pada struktur total dan program di dalam dan di luar pekerjaan karyawan yang dimanfaatkan perusahaan dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuan. Diutamanya pelatihan dan pengembangan training atau development merujuk pada struktur total dan program di dalamnya dan luar pekerjaan karyawan yang dimanfaatkan perusahaan dalam mengembangkan keterampilan dan promosi karir. Biasanya pelatihan training yang merujuk pada pengembangan keterampilan bekerja vokasional yang dapat digunakan dengan segera. Di Indonesia atau Highline Esperantil Indonesia adalah organisasi yang berfokus pada pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam kurun human resource development dengan pendekatan experiential learning sebagai metodologi pembelajaran.
Baik, sekarang di fokus program yang bercirikan petualangan dan aktivitas sosial yang antara lainnya meliputi tim Baldin dan tim War. Selanjutnya karakter Baldin, adapun manajemen, deployment, program, adapun leadership atau training, dan personal deployment, dan program berbasis edukasi untuk remaja, yaitu Live In dan Educamp. Baik, sekarang untuk pelatihan dan pengembangan dalam kurun training development, diantaranya sumber daya manusia dengan fokus program seperti termasuk di atas. Kegiatannya itu dilaksanakan di Hiklaing Camp yang berada di Punggun Barat Gunung Paseban atau di Pegunungan Halimun, dan desanya itu Halimun, yaitu ada 5 desa wisata di zona penyangga yang ada di daerah Pegunungan Halimun. Dalam pelatihan dan pengembangan SDM, outbound sebagai metode kerap digunakan dalam penerapan experiential learning yang dikenal sebagai outbound training atau outbound management training, singkatan dari OMT. Selain sebagai sebuah metode pelatihan dan pengembangan SDM, pada saat ini outbound terbagi dalam 3 kategori, yaitu outbound sebagai edukasi, adapun outbound sebagai reaksi, atau yang dikenal dengan fun outbound, dan outbound petualangan. Pelatihan dan pengembangan SDM atau Human Resource Development, artinya menurut para ahli Human Resource Development, oleh sebagian orang pelatihan dan pengembangan kerap ditafsirkan sama halnya dikarenakan proses pelatihan dan pengembangan SDM menjadi satu kesatuan yang utuh. Dan adapun apa sih pentingnya melakukan program pelatihan dan pengembangan SDM bagi karyawan atau di sebuah perusahaan? Menurut saya, dengan melakukan training, para karyawan dapat menunjukkan keterampilannya sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan atau mereka tunjukkan, dan perusahaan itu selalu membutuhkan tenaga-tenaga yang berkompeten di bidangnya untuk meningkatkan profit perkembangan perusahaannya. Dan bagaimana agar pelatihan dan pengembangan karyawan dapat meningkat kinerja perusahaan? Berikut ini ada 6 tips terbagi untuk pelatihan dan pengembangan karyawan di perusahaan. Dapat kita pahami apa yang dibutuhkan sih perusahaan untuk dapat tetap terus bersaing. Di sebuah perusahaan yang kita itu harus rajin mengikuti perkembangan pasar, dan kita harus kenali terlebih dahulu potensi karyawan Anda. Yang kedua itu kita sesuaikan dulu dengan budget yang ada. Jangan budget yang kurang kita tambahkan, jangan. Kita harus pas-paskan. Sampaikan materi secara bervariasi. Mengapa diperlukan pelatihan dan pengembangan SDM dalam suatu perusahaan? Memang sangat penting sih, karena tujuan serta manfaat pelatihan dan pengembangan SDM ini berguna untuk